Assalamualaikum. Nyari apa? Waalaikumsalam, Baki. Nyari apa? Kayaknya ini. Serius ada banget yang di bawah-bawah. Ini nyari kunci, Baki. Kayak gimana kunci bentuknya? apa? Saya bantu cari deh. Iya, naruhnya kan lupa ya. Gimana bentuknya? Kunci. Kunci apa dulu? Kunci mobil, kunci rumah, apa kunci motor? Nah itu dia, saya kayaknya kunci sukses. Oh. Kunci Kunci sukses. sukses nyarinya di bawah meh. Makanya. Saya sampai melihat-lihat gini. Kunci kunci apa? bentuk yang Kunci itu bagaimana? banyak. Kunci Inggris ya kunci gitar ya kunci. Iya. Kunci sukses nggak ada bentuknya, tapi harus dijalankan. Tapi ada kunci yang nyeremin, Ki. Apa tuh? Kuntilanak. Lisitan. Berarti kunci suksesnya ada di sini nih. Iya. Nah, ini nggak usah dicari. Ini nih kunci sukses. Kunci sukses Pak Toto. Ya. Jadi kunci sukses itu memang ada beberapa. Mau sukses di bidang apa dulu? Itu disesuaikan tuh. Tapi secara umum, ya ini dalil dulu lah ya. Kita ngobrol dulu. Aku juga katanya rumusnya ABCD. Ya, sukses itu rumusnya apa? ABCD. Apa tuh, Ki? A alat. Jadi untuk mencapai sesuatu harus butuh alat. Alatnya apa? Ya kalau misalnya petani ya ada traktor. Kalau ya pedagang kan? ada warungnya Ada gitu ya. Oke. warungnya, ya kan itu alat. Terus setelah alat apa? Dikerjakan. Dikerjakan, bekerja ya. Artinya alat itu digunakan. Gitu kan ya. Alat itu yang meliputin apa? Alat itu harus safety, harus ada bahan bakarnya, semuanya mobil, ya kan. Harus lengkap nih alat itu udah ready to use. Oh, bahasa Inggris tuh, ready to use. Bahasa Inggrisnya. Alat udah siap. Dikerjakan, bekerja dengan dibantu alat. Kalau misalnya penulis, ya dibantu dengan komputer, ya kan. Terus ada tujuan, kita punya cita-cita. Ya kan, cita-cita kita mau ngapain gitu. Kita harus sudah mencatat cita-cita kita mau ini. Nah, yang keempat yang harus tidak boleh ditinggalkan adalah doa. Doa. Jadi alat, bekerja, cita-cita, doa. ABCD. ABCD. Jadi kunci sukses itu gampang, ABCD. Mau ditambahin lagi, ya nggak apa-apa juga. Apa kalau Eling, setelah sukses eling sama sesama. Berbagi. Oh ya kan? iya, Jadi manfaat. iya. Manfaat buat Bermanfaat. sekitar. Jangan dikeremin sendiri aja. Berarti itu setelah sukses, supaya langgeng harus eling. Artinya apa yang kita raih harus bermanfaat. Pertama buat keluarga, ya kan? Buat teman, ya baru buat lingkungan yang lebih luas ya. Lebih besar lagi, ya kan? Kalau misalnya kita mengacu pada agama ya anak yatim. Berarti kalau misalnya dia istilahnya kaya atau sukses, belum sukses kalau belum bermanfaat buat orang lain ya. Kalau belum nyampe kunci belum. Ya kan? Nah kalau kayak Pak Toto nih kan udah sukses nih. Dengan ukuran ini ya. Ukuran warung ini udah sukses nih. Duitnya banyak, piutangnya juga banyak gitu kan. Bermanfaat nggak Ki buat orang lain? Ya palingnya kan buat keluarganya dulu. Palingnya buat kita boleh ngutangnya ya. Ya. Itu yang terdekatnya kan. Iya. Gitu. Jadi itu ABCD. Nah setelah F itu harus dikembangkan. Apalagi nih F. Iya kan. F tuh, nah itu masa harus disuapin terus. Kita harus suapin terus. Ya harus nyari. Iya. Harus nyari ya kan. Tapi benar memang kalau mau berhasil atau kalau mau sukses ini juga katanya ya kan. Ya kita harus nyari. Enggak ujuk-ujuk kaum rebahan terus bisa sukses kan enggak gitu kan. Ya. Tadi gitu nyari-nyari di bawah. Ya nyarinya yang benar Mas Toto Iya. gitu kan. Tapi juga harus ini misalnya kita bekerja sebagai misalnya jurnalis atau apa, bercita-cita jadi jenderal kan nggak nyambung. Itu kan ininya jalurnya beda. Jalurnya beda. Misalnya dia sekolah kedokteran tapi pengen jadi montir, nah itu kan nggak nyambung. Atau sebaliknya ya. Harus sesuai lah. Ya. Alatnya benar, pekerjaannya benar, cita-citanya udah Makanya benar. tadi ABCD-nya harus sama, harus linear ya. Iya, harus linear. Apa yang dicita-citakan dilihat balik lagi kan. Iya. Gitu. Bekerja Yang dicita-citakan apa, yang dikerjakan apa, alatnya apa. Iya kan? Ketika alatnya nggak mendukung, susah. Coba ambil contoh. Mau ke Surabaya gimana lah? Gini. Tadi ini ada cerita di warung sebelah Mas Toto. Tadi malam lah ya, kita nongkrong di sana. Kopi saya bukan. Bukan. Saya sempat ngopi di tempat lain sama Baki gitu kan. Ada orang udah punya alat mobil maksudnya kan. Jadi mobil. kita mau bedah dengan urus ABCD. Nah, kasusnya. Udah punya alat mobil kan alatnya kan. Set. Ya taruhlah mobilnya mobil sport car lah ya.
mobil mewah lah gitu. Cita-citanya pengen ke Surabaya. Dia udah punya alat dong. Terus bekerjanya dia nyetir nih, udah siap nih nyetir nih. Cuman bahan bakarnya cuma 50.000. Kira-kira nyampe nggak? Nggak nyampe. Nggak ya, itu berarti dia. Alatnya belum sempurna. Alat itu kan menyangkut sesuai dengan cita-citanya. Iya. Dengan tujuan itu tadi. Equipment dan ininya pendukungnya. Benar. Gitu loh. Kamera juga bukan hanya kamera aja misalnya. Untuk fotografer. Ya harus ada memory cardnya. Ada baterainya, ada lensanya. Gitu loh. Ya. Jadi alat itu pengertiannya secara luas. Iya. Contohnya gini, yang lebih ini lagi. Mas Toto punya warung. Ya. Mas Toto punya warung. Tapi nggak ada barang dagangannya, apa yang mau dijual? Makanya. Ya kan? Jadi terus nongkrong kok nggak ada pembeli gitu kan? Lah, emang nggak ada yang dijual gitu loh. Gitu. Itu katanya Pak Toto. Nah, bekerja perlu dibahas juga nih. Alat tadi aku rasa udah cukup lah ya. Alatnya komprehensif lah. Ya. Jadi pendukungnya bekerja itu juga harus benar. Nah, misalnya petani. Petani harus pagi-pagi habis sholat subuh harus udah jalan. Dari air segala macam, gacur nyangkul. Zuhur pulang, makan nanti agak sore berangkat lagi, ya kan? Kalau misalnya bertani berangkatnya malam, yang ada ketemu ular, gitu loh. Iya. Ya itu berarti secara bekerjanya itu udah nggak bener tuh. Kalau malamnya bukan bertani namanya Ki, ronda. Walaupun sama-sama bekerja, tapi tidak akan sampai tujuan tuh. Kalau warung sih masih bisa malam tuh. Ada warungnya 24 jam kan. Kayak saya nih warung kopi 24 jam. Oh, 24 jam. Oh iya. 24 jam. Itu udah bener nih. Iya itu udah bener. Tapi ya yang asal disip-sipin gitu loh. Iya. Jangan kalau melek sendiri terus ngantuk. Iya kan. Dia ngantuk ya ngopi. Ngopi, oh iya silakan. Kopinya diminum. Iya, ini kita kesini udah disiapin ya. Jamnya. Udah tahu ya. Nah terus menyangkut cita-cita. Cita-cita itu perlu direvisi juga. Kira-kira cita-cita ini bener apa enggak gitu loh. Oh iya. Iya kan, kita gagas ulang, bukan soal nyampe nggak nyampe. Ini udah bener apa enggak nih kita bercita-cita seperti ini gitu. Aduh, cita-cita jadi pembalap tuh. Misalnya ya jangan ini bensinnya tiris nggak begitu 100 meter habis dorong. Gitu. Jadi cita-cita itu juga boleh dievaluasi. Dievaluasi setiap saat ini udah bener belum sih kita ingin meraih itu. Misalnya kalau target penjualan. Saya punya cita-cita penjualan misalnya sampai 100.000 misalnya. Tetapi alat dan cara bekerjanya nggak mendukung. Ya nggak akan ini. Kalau misalnya cita-citanya 100, cara bekerjanya mencerminkan 100, alatnya mendukung yang 100. Benar. Doanya pun harus kenceng. Iya, benar. Cita-citanya 100, doanya ogah, bekerjanya males, alatnya nggak mendukung. Sulit. Itu paham. Sulit, benar. Ya, itu tepat itu kata-kata sulit itu. Nggak mungkin nyampe, sulit. Iya, benar. Makanya dan doanya juga selain kenceng ya harus tepat. Benar. Iya. Gitu kan. Kita tanya ke kiai, kita tanya guru ngaji yang doanya ini apa? Baca berapa kali, nggak apa-apa, itu untuk latihan. Semua doa itu baik ya, semua doa yang diambil dari Al-Quran. Tapi ya benar harus tepat Ki. Masa kita mau doa untuk kesuksesan tapi doanya doa Allah mubariklah. Nah buat makan misalnya gitu kan. Kan nggak tepat. Ya itu jatuhnya proyek makan temen. Misalnya. Itu kan nggak benar ya. Walaupun kalau nggak apa ya cukup Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah itu udah melingkupi semua ya. Tapi kalau mau lebih detail ya yang tepat ya gitu kan. Walaupun seandainya membacanya doa makan pun itu artinya juga baik sih. Artinya juga baik. Allah mubarik lana bima rojak tanah itu kan soal rezeki juga. Iya, tapi itu menandakan orang itu pelit Ki, nggak mau ngapalin doa-doa yang lain. Itu bener itu. Gitu. Makanya jadi gitu, orang tuh jangan pelit, Mas Toto. Loh, enggak kan saya kan nyaranin. Nanti gimana? Sulit. Kalau pelit. Mau masa doa aja nggak mau ngapalin yang lain. Benar, maunya cuma doa makan toh. Artinya doa makan juga baik, bisa digunakan untuk semua, tapi memang lebih tepat guna. Benar. Jadi sama kayak obat kan Ki. Iya, persis. Ya kan? Persis. Obat pusing bisa dipakai juga buat obat sakit gigi atau yang lain, tapi kan harus ada obat yang lebih spesifik untuk sakit gigi misalnya. Tepat guna. Gitu. Tepat guna. Iya. Terus kayak mau pinter ya. Kita juga katanya kan. Mohon maaf lo ya, ini katanya loh. Kalau misalnya nggak percaya googling aja. Iya kan? Iya. Ya misalnya gini lah, ya menyangkut dengan doa harus tepat guna. Doanya orang sholat dengan doanya orang berpuasa kan beda. Oh iya. Doanya naik haji beda lagi. Iya kan.
Misalnya kayak gitu. Sholat pun beda-beda. Sholat asar, sholat duhur, kan niatnya nawainya beda-beda. Sama seperti baju ya. Ya, tetap artinya harus memang beda-beda. Terus kegunaan atau hikmah atau barokahnya tiap-tiap doa itu juga beda-beda. Nah, ya, misalnya kan kita selalu sering ibu-ibu tuh di grup WA setiap malam Jumat harus baca surat Al-Kahfi minimal ayat 1 sampai 10 ya itu baik. Nanti begini ya itu bagus lah daripada tidak gitu lah. Yang benar ya 30 juz harus dibaca. Dari depan sampai belakang harus dibaca gitu loh. Karena baca aja itu udah baik. Udah artinya waktunya itu kita udah termasuk golongan orang-orang yang mencintai kitab suci. Jangankan doa, jangankan ngebaca, kita dengerin aja deh. Wih, iya benar ya. Benar. Bagi yang baca, saya yang dengarkan. Wah, benar. Walaupun mendengarkan itu, menguping itu juga ada aturan mainnya. Iya. Tidak boleh menguping pembicaraan rumah tangga orang lain. Oh iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau nggak sengaja kedengeran bagaimana? Ya harus tutup telinga. Kita harus bisa tutup. Seperti kita juga tidak boleh mata kita masuk melihat ke rumah orang. Oke. Itu Tapi seperti kita gini, masuk ke dalam rumah itu nggak. ini saya nggak tahu ya apakah bisa linear atau tidak. Tapi gini, terkadang kita sebagai tetangga perlu juga mendengarkan, siapa tahu terjadi KDRT misalnya. Jadi kita bisa menolong atau apa. Kan banyak ya. Apalagi yang rumahnya, ya mohon maaf, misalnya berdekatan, temboknya satu bareng gitu ya. Tangga sebelah ribut nih, sampai mau terjadi KDRT, terus kita sebagai tetangga menolong gitu. Itu bagaimana? Jadi, sebagai tetangga ya, itu artinya kan udah masuk undang-undang sipil kan. Ya. Kan kita selain ada hukum agama yang mengatur kehidupan kita, kan ada undang-undang negara juga, ada undang-undang sipil kan. Kita juga sebagai tetangga kan harus bertanggung jawab terhadap kanan kiri kita. Nah iya, artinya jadi kan kita masih tetap harus mendengarkan kan. Iya, mungkin teknisnya seperti apa kita nggak tahu, tetapi bahwa agama mengajarkan kita harus peduli kepada tetangga kita. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Iya. Itu berarti jangkauannya luas. Jangan sampai di sekitar kita ada yang nggak makan. Ya. Kalau nggak makan kita ikut bersalah. Apalagi kalau sebelahnya sampai kelaparan kita makan kenyang, sebelahnya kelaparan kita makan itu udah. Sebelah kesusahan, sementara kita sebenarnya bisa membantu ya. Nah, ya nggak banyak tapi sebenarnya kita bisa membantu. Misalnya yang lebih tragis lagi, sebelah kelaparan kita buang-buang makanan. Kalau kita makanan banyak, yang makan sedikit, ya kan sampai nggak ini kebuang, itu mubazir. Nah, sebelah juga kayak gitu. Balik masalah menguping ini saya punya opini sendiri, boleh ya Ki ya? Iya. Jadi sebenarnya kita juga tetap wajib kalau memang kedengaran di telinga kita ya kita dengarkan. Yang tidak boleh adalah menyebarluaskan. Oke. Gitu kan. Karena itu tadi tujuannya, selama tujuannya kita menjaga lingkungan, menjaga tetangga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kan? Artinya menjaga untuk hal yang madorotnya lebih besar. Betul. Nggak apa-apa. Aku rasa nggak apa-apa gitu. Seperti gini lah. Makan babi haram, ya kan. Tapi ketika untuk kesehatan, ya boleh. Kalau misalnya dia kalau nggak makan babi itu mati, ya boleh. Dihalalkan. Ada situasi darurat, mungkin itu juga masuk darurat karena untuk menjaga keamanan. Jadi ya artinya kan? Kita keselamatan lah ya. Jangan menelan mentah-mentah begitu ya. Masih artinya menelan mentah-mentah itu harus menelaah apa yang memang bisa diaplikasikan. Ya. Kan? Iya, persis. Iya, artinya kan ketika kita ada kesepakatan menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum, terus ada turunannya undang-undang, terus masuk ke ada KUHP untuk perdata segala macam. Ada undang-undang yang mengatur keluarga dalam rumah tangga. Itu kan ada ikatan-ikatan suami istri nggak boleh gini-gini. Terus hukum tetangga seperti apa itu kan juga ada aturannya. Menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya ini. Ya misalnya, kita jangan bertindak langsung, lapor Pak RT. Betul. Supaya tidak kesalahan. Supaya tidak salah. Pak RT, ini saya mendengar ada kegaduhan, khawatir terjadi apa-apa. Langsung situ. Mungkin Pak RT nggak sanggup lapor yang lebih tinggi, RW, kelurahan atau pihak yang lain yang berwajib. Benar. Jadi ya seperti itu akan damai. Nah, korelasi terhadap orang yang sukses adalah itu tadi tuh. Orang yang mampu yang bisa berguna untuk lingkungan sekitarnya gitu kan. Manfaatnya harus bermanfaat. Makanya tadi yang benar tuh kunci yang setelah doa ada eling. Benar. Kalau kita cuma berguna untuk diri kita sendiri ya bukan orang yang sukses itu ya. Iya. Ya artinya benar-benar kesuksesannya seperti lampu lah. Ketika dia menyala, dia menerangi. Manfaatnya itu udah langsung terasa terang. Bukan untuk menerangi dia sendiri ya. Api, ya dia manfaatnya jelas menghangati ruangan sekitar.
air menyejukkan. Ya kan udah jadi udah jelas tuh udah positif, itu positif manfaat gitu kan. Jadi ya perlu diingat-ingat mungkin ya obrolan hari ini ABCD, alat, bekerja, cita-cita, dan doa. Kalau itu udah berhasil harus E. Dan kalau misalnya mau ini lagi harus F, tapi ini PR buat teman-teman. F nanti kita bahas sendiri. F-nya ya. apa? Atau kalau misalnya ada masukan F-nya ini boleh kita terima. Kita perlu belajar bersama kan gitu. Nggak apa-apa. Ya kan? Silakan. Mas Toto udah sampai yang F nih, jangan-jangan nih. Oh ini ya. F. H-I-C. Udah sampai IC. Gawat. Nyari apa, Mbak Pi? Puisi. Saya ngambil gitar selalu langsung disiapkan puisi. Ini kan naruh alat, ini juga alat. Oh iya betul. Untung ditaruhnya di sini, di kasir. Kalau barang di sini ketinggalan saya nggak khawatir karena Pak Toto itu amanah orangnya. Oh iyalah. Gitu. Iya. Kelihatan. Karena ketika kita berada di dekatnya Pak Toto selalu nyaman gitu. Nyaman utang. Biarpun kita banyak utang. Oh iya. Saya berharap semua debt collector di Indonesia itu kayak Pak Toto gitu loh. Iya. Menagih utang tapi dengan apa ya? Ya kita nyaman lah ya. Ya benar begitu juga. Bukan dengan nakuti sampai kasar. Tidak ada boleh kekerasan. Benar. Setuju Pak Toto. Apa puisi pagi kita hari ini? Ini puisi pagi hari ini judulnya Aku dan Proses. Ya kan, untuk mencapai sukses itu harus ada proses. Nah, ini kebetulan puisi ini dibuat oleh Helen Sencha Maya. Kemarin saya minta untuk dikirim, mau saya bacakan dan udah dikirim. Halo Helen. Helen, Aku dan Proses, karya Helen Sencha Maya. Oke. Menikmati proses bergulir. Tak peduli angin berhembus, menerpa begitu kencang, dingin, menusuk ke tulang. Namun ku tetap berjalan, merasakan perlahan. Aliran darah seakan membeku. Kuku tangan dan kaki tak lagi ping merona, namun menjadi keunguan. Entah hingga kapan, aku pun tak tahu. Yang aku tahu adalah tetap berjalan perlahan, menikmati segala yang ada. Terima kasih. Wah, ini puisinya dalam banget nih. Singkat tapi dalam ya. Singkat padat tapi kayaknya relevan dengan ini nih, ABCD tadi. Oh, iya. Kunci sukses. Iya, untuk sukses kadang-kadang berarti kita belum bahas soal ininya. Alat, bekerja, cita-cita, doa. Tantangannya? Kalau menurut saya gini, Ki, semua dari 4 faktor tadi ABCDE itu semua punya tantangan masing-masing, kan. Alat untuk mendapatkan alatnya itu ada tantangannya, ya kan. Bekerja ketika kita melakukannya itu juga akan muncul tantangannya gitu kan. Terus cita-cita pun tadi memilah itu kan juga sebuah tantangannya. Faktor tantangannya. Faktor tantangannya. Doa. Lah ketika kita hendak berdoa itu tadi tuh pelit nggak kita berdoa. Kadang-kadang juga manusia gini, dia termasuk saya lah. Berdoa itu justru kayak memerintah Tuhan gitu. Iya. Wah, kabulkan yang ini, kabulkan kayak kita yang merintah gitu. Nah, esensi berdoanya jadi hilang. Dalam berdoa itu harus ada etika, harus ada etika. Makanya yang benar itu ya jangan kayak gitu. Sebenarnya berdoa yang benar ya bersyukur aja udah. Ya. Kita dijadikan manusia, dijadikan hidup dan dijadikan Islam itu udah pilihan dan kita wajib bersyukur. Iya. Itu. Gimana? Jadi udah nggak usah dicari lagi ya kunci suksesnya ya? Nggak usah, dia berarti udah ketemu
udah ketemu kan. Alhamdulillah. Ya, makanya tadi nyari-nyari gitu. Mungkin kalau kayak Pak Toto ini kasusnya tinggal ditambahkan kunci-kunci sukses yang lain berarti. Nah kalau kita kayak pengangguran gitu. Dan kita kan analoginya udah jelas kan. Orang buta di ruang terang tiba-tiba mati listrik. Ya kan. Yang lain teriak kita diem. Nah kita sih masih tetap nyari sebenarnya Pak Toto. Hanya memang Allah belum kasih jalan yang terbaik. Udah ngasih jalan. Belum kasih jalan. Udah ngasih jalan. Udah ya. Mudah-mudahan Maret ya. Tinggal nunggu waktunya. Oh iya. Waktunya meninggal atau gimana? Dikasih kunci sukses. Oh iya. Jadi sukses itu ketika kita selalu eling itu lah sukses. Yang yang jalan. Walaupun belum misalnya janganlah misalnya berderma menunggu kita punya uang. Yang kita punya apa? Punya tenaga kita sumbang tenaga. Punya pikiran kopi, warung kopi. Iya, punya pikiran kita sumbang pikiran. Benar. Banyak. Iya. Ketika misalnya kita ini udah berapa nih? Ya cobalah kita di diskon sama Pak Toto 5% Justru gitu. malah kita tuh lebih dermawan daripada orang kaya. Misalnya, saya punya uang 50.000 misalnya. Iya. Kita bagi ke teman 20.000 atau 25.000. Itu kan berarti kita 50% harta ya. 50% harta yang kita miliki. Coba kalau misalnya orang punya 1 juta, ngasih 100.000 baru berapa persen? Apalagi cuma 2.000 perak. Apalagi cuma 2.000 perak. Kayak celeng di masih cuma ngasih 20 perak. Sementara hartanya ratusan juta gitu misalnya. Gitu loh. Jadi orang Allah menurut guru-guru ngaji itu ngeliat persentasenya. Lu share-nya berapa? Oh iya, yang dia share-nya ya. Bukan ininya, bukan nominalnya, share-nya. Lu ngasih 100 juta, tapi dari berapa yang kau miliki? Share. Dan asal muasal itu juga diperhitungin kan. Diteliti juga. Jadi ini pelajaran hari ini ABCD sama share. Kalau itu enggak ini sulit. Kasus nih. Kita udah ada alat, kita harus bekerja nih. Oke deh. Kita ini mau pakai pacul. Wah, berarti kita suruh bertani lagi. Kita petani. Kita kan bukan petani. Ya kita petani kata-kata. Oh iya. Udah. Petani kata-kata. Ya, Pak Toto ya. Terima kasih banyak ya. Sana aja tuh. Oh iya deh. Sana. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih. Tadi saya mau menagih utang padahal. Waduh, banyak utangnya sampai lupa kasihkan. Alhamdulillah kasih ilmu kunci sukses ABCD. E-nya itu tuh. Eling.